Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat 2-3 langkah, selalu begitu ya. 2-3 langkah. Ada orang tanya, kenapa sih khotbah di GBI Immanuel atau gereja atau apa harus ada 1-2-3? Itu bukan dari kita, itu dari Alkitab. Harus khotbahnya teratur. Ilustrasinya begini, kalau ada barang, ada beras, ada apa lagi? Gula, kemudian ada tepung. Mana lebih baik? Orang itu ambil 1 kantong aja, kemudian beras, gula, tepung dicurah di situ, atau cari 3 kantong? Beras kantong 1, gula kantong 1, tepung kantong 1. Mana lebih indah? 3 karung kan? Dan mungkin orang beras, mau beli beras, ini taruh sini. Mau beli gula, mana kantongnya? Taruh aja di sini. Mau beli tepung, taruh aja di sini. Tukang toko langsung bilang, miring ini orang. Jadi kalau khotbah ndak ada 1-2-3-nya, dicurah aja di situ, miring. Jangan bilang miring juga. Harus ada 1-2-3 supaya jemaat awam tahu. PAUD, sekolah PAUD datang, sekolah minggu. Oh iya ya, Pak, ada khotbah tadi. 1, 2, 1 dulu, 1 apa? Es krim, 2 permen, 3 duit. Kan enak tuh, diingat sama anak-anak. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Pembaca kita, nanti kau Astri dapat berkat Tuhan baca-baca Alkitab terus, ya, masa depan bagus, jodoh lama atau tidak lama urusan Tuhan, tapi pahala di sorga menanti. Ya, ada 2 hal di sini, tapi kita simpulkan. Hal pertama, mana hal pertama? Ada enggak? Hal pertama, mana dia? Hal pertama, ini aja intinya, menghormati Allah. Perhatikan ayat 1-7 membicarakan menghormati Allah. Dikatakan di dalam ayat 1 bilang apa? Ya, orang menghormati Allah itu melayani Tuhan baik-baik. Amin. Memberi yang terbaik. Berapa pasukan, berapa hamba Tuhan yang dibawa oleh Daud? 30.000. Ini bukan jemaat melayani Tuhan. Ini 30.000 ini apa? Hanya diambil di jalanan atau apa? Ada kata apa di situ? Terpilih. Jadi orang yang menghormati Tuhan. Kalau jemaat menghormati Tuhan, siapkan hati baik-baik dari rumah, bahkan seminggu siapkan. Ya, dulu saya ada cerita waktu pelayanan di Jogja, di Jawa Tengah. Baru hari Sabtu. Nah, kami mission trip, hamba-hamba Tuhan berarti di situ. Baru hari Sabtu sore, si tuan rumahnya ini, kami tinggal di situ. Si tuan rumahnya ini sudah siapin kaos kaki, nyemer sepatu, kemudian dia pakai dasi-dasi ya lama lah. Kemudian baju dan semua disetrika. Kenapa Pak? Kami tanya. Untuk apa? Untuk gereja, ke gereja. Kan gereja besok. Kami di sini kebiasaan begitu Pak. Gerejanya besok, hari Sabtu kami sudah siapin persembahan. Sehingga ke gereja enggak, ya persembahan, berilah yang baik, berilah yang baik. Mana receh di sini? Enggak. Kalau beri yang baik, berilah. Kalau berilah yang baik, betul? Berilah yang baik. Agak lama sedikit tak apa-apa. Berilah yang baik. Pasti kita berikan terbaik. Baik. Kalau di sorga ada ibadah, ya. Bapak juga ada ikut ibadah. Kolektannya malaikat. Berilah yang baik, berilah yang baik. Dunia berdoa begini, Tuhan berikan yang terbaik. Bapak juga memberi persembahan nih. Bapak juga memberi persembahan. Kemudian Bapak kalau persembahan berarti Bapak punya dompet. Bapak ala Bapak itu punya dompet. Bayangkan saja, enggak usah ditanya terus, Pak dompet Bapak itu sebesar apa? Enggak usah. Isinya ada 2. Lalu dunia berdoa, Tuhan berikan 1 isi dari dompet itu untuk kami cukup menyelamatkan dunia. Berikan yang terbaik. Isi dompet Tuhan bukan uang kecil. Ada 2 di dalamnya. 1, ya, 1 apa? Teroris misalnya. Yang kedua, Yesus. Mana yang terbaik di isi dompet itu? Yesus. Ketika kita minta, berilah yang terbaik Bapak untuk selamatkan kami. Di dompet Tuhan itu Bapak hanya 1 ternyata. Dia cabut terbaik anakku. Yesus tanya, kenapa aku dicabut dari dompet Bapa? Kau akan dicabut berdarah-darah di bumi, disalib. Jangan Papa, jangan. Tidak anakku, tidak anakku. Aku akan kirim supaya 7 miliar selamat.
Tidak anakku, tidak, jangan Pak, jangan. Cerita salib itu cerita pemberian yang terbaik. Hari ini terbaik kan kita memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Sembahan nih, berilah yang baik, berilah yang baik. Saya tidak mau senyum, saya mau serius. Di dompet kalian kalau ada 100.000, 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 500.000 yang sobek separoh karena tarik menarik dengan tukang parkir, mana yang terbaik? Jawab. 100.000. Ada ilmu mengajar katanya, kalau murid bengong-bengong aja ditanyain, dibentakin, jawab. 100, tapi praktiknya nanti gimana? Berilah yang baik. Tuhan kau tahu Tuhan kelemahan roh memang penurut tapi daging lemah. Bikin persembahan pakai ayat lagi diajukan ke sorga. Makanya Tuhan ketika kita minta beri Tuhan, tar dulu saya mau cari ayat yang cocok. Apa Tuhan? Upah dosa ialah maut. Nah, kita lihat di sini bahwa menghormati Tuhan tadi 30.000 orang, bukan jemaat, hamba Tuhan terpilih. Jadi Tuhan mau selalu terbaik. Amin. Tuhan mau dalam ibadah selalu memberi yang terbaik. Tuhan mau melayani selalu terpilih. Kita semua orang terpilih. Jangan kasih sisa, jangan kasih remah-remah kepada Yesus. Yesus bukan gelandangan, Yesus bukan pengemis, Yesus bukan orang yang minta ditolong. Yesus dia Raja, Yesus dia Juru Selamat. Dia memberkati kita, dia memelihara anak cucu kita, menyediakan usaha kita, menyediakan masa depan anak-anak kita, dan memberkati orang tua kita yang percaya. Katakan amin, tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu Daud 30.000. Tidak ada ayat di sini mungkin. Bapak sudah cukup. Cukup anakku. Kalau belum cukup saya tambah lagi Pak, kata si Daud. Terpilih. Jadi sekali lagi orang-orang yang ini nih, kata kuncinya di sini adalah terpilih. Terpilih, hati terpilih. Kalau hati terpilih dalam ibadah, saya sering mengulang-ulang. Tidak pernah kalau kita misalnya memberi yang terbaik dalam ibadah, dari rumah, dari asrama, jemaat di asrama, datang ibadah gereja sudah dipersiapkan dari kemarin ini, ya cerita tadi lagi, ya orang kapan ibadahnya? Besok kan, saya bilang besok kan hari Minggu Pak. Ya kami di sini kebiasaan begitu, supaya besok sudah tidak lagi siap-siap, tinggal berangkat. Waduh, kami hamba Tuhan malu semua. Tergantung kebiasaan sampai selama ini kan. Intinya apa? Mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mempersiapkan 30.000 yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Ini orang jadi hati mereka sampai kepada Tuhan. Bayangkan kita kalau hidup dalam perjanjian lama, ya, sementara tepuk tangan keras, tapi di belakang masih lagi ngupil, ngorek-ngorek kuping, tangan tidak bisa keluar, udah nempel menyatu dengan kuping. Bagaimana? Udah, makanya jangan teledor. Dalam perjanjian lama ada nyamuk, biarin aja nyamuk. Itu orang perjanjian lama. Menghormati Allah. Amin. Menghormati Tuhan sehingga kita ada semacam fatwa. Sementara khotbah, sementara ibadah jangan keluar masuk. Jadi yang pertama ini menghormati. Yang kedua ayat 9, baca lagi Astri. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana takut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Intinya takut. Mana? Yang kedua apa? Berubah, ada perubahan hidup dari takut, ya. Takut ini takut berubah, bertobat dalam arti jangan main-main dengan Tuhan. Takut ini bukan takut biasa. Satu ketika ini ada festival balap anjing. Ada anjing kekar kuat, lalu ada anjing yang agak kurus sedikit tapi tetap sehat. Satu kali balap final, balap sama-sama sampai. Diulang satu kali lagi penentuan. Di pikiran penonton itu
si agak kurus ini akan kalah. Udah. Karena sudah ngos-ngosan. Seperti anjing kan? Tapi saya tidak niru persis seperti anjing. Nanti dikira seperti itu lagi. Dah. Sudah kedua kali penentuan. Pasti ini kamu kalah ini si kurus. Lalu pawangnya bisik sesuatu. Bisik. Si anjing ini ketika pistol dibunyikan lari terbirit-birit dan menanglah yang diragukan tadi. Menang, dapat hadiah, dapat uang banyak. Ditanyakan pada pawang, kenapa kau bisik apa sama anjing tadi? Dia bisik apa? Di belakangmu ada orang Manado, Batak dan Ambon. Jadi kau nasibmu ditentukan, kau kalah, udah langsung dikuali mereka. Itu maksudnya. Makanya memacu dia lari terbirit-birit. Tapi karena takut di sini bukan itu, bukan takut seperti itu, tapi memotivasi kita. Kalau anjing termotivasi, kalau kita tidak termotivasi dengan Tuhan, anjing termotivasi karena takut, berarti yang lebih rohani anjing atau kita? Jawab aja. Anjing aja tidak pernah beribadah tiba-tiba termotivasi. Kita dengar firman Tuhan dari ayat 1 sampai terakhir, Kejadian sampai Wahyu kita sudah pernah baca. Amin. Angkat tangan yang pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Oh puji Tuhan. Sudah. Benar. Jangan-jangan baca Kejadian dan Wahyunya. Keluaran dan Yudas tidak dibaca. Berubah. Nah, kita lihat ayat 7 tadi, ayat 9 maksudnya. Berubah, ya, berubah. Jadi ada perubahan hidup. Kita langsung ke dasarnya saja. Cara atau kunci kedua dari keluarga dan seisinya rumah tangga itu diberkati. Cara diberkati secara pribadi, cara diberkati dalam pelayanan, dalam studi, dalam apa saja, dalam usaha. Kalau mungkin ada di media sosial juga ikut program ini, engkau suami, engkau istri, suami dulu. Kalau engkau mau sebagai suami yang dihormati, diberkati, dan kau istri dihormati, diberkati oleh anak-anak, dihormati oleh anak, berubah. Amin. Termasuk saya. Berubah itu apa? Kalau bohong jangan lagi bohong. Suami-suami kalau engkau mata keranjang jangan jadi mata pulkat. Istri-istri kalau suka ngomel terus kepada suami, balas dengan cinta kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kalau engkau suami-suami suka hugel, suka selingkuh, maka engkau tidak pernah melihat jamahan tabut bait Allah ini, khususnya tidak melihat berkat. Anak-anak muda di situ dan kita semua, kalau hidupmu seperti itu, tidak menghormati Tuhan lewat tubuhmu, tidak menghormati Tuhan lewat pergaulanmu, tidak menghormati Tuhan lewat semua yang kau kerjakan, tidak menghormati orang tuamu, jangan berharap berkat tabut ini menginap dalam hidup kita. Katakan sini berubah. Kata berubah ini seperti di dalam Amsal 1 ayat 7 bunyinya apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan. Kata takut itu kata ini dipakai takut. Kata yara atau yare, takut isinya bertobat. Ada 3 isinya. Bertobat, kata di sini takut mereka melihat peristiwa itu, bertobat, berubah, benar-benar berubah. Sekali lagi, dari suka bohong tidak bohong, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah, dari suka membantah orang tua, suka memaki orang tua, berubah menjadi mendoakan orang tua, dari orang tua suka mendendam anak-anak cucu menjadi penyayang. Itu yang diminta. Amin. Orang tua kita berarti di depan. Angkat tangan orang tua yang penyayang pada anak-anak cucunya. Saya hanya melihat ibu aja, pura-pura tidak melihat ke kanan, takut. Ternyata ditulis di Alkitab, anak-anak, pemuda-pemuda, coba angkat tangan sampai sekarang ini masih benci papa mamanya. Jangan angkat tangan, saya hanya melihat muka. Sampai sekarang mencintai orang tuanya. Wow. Luar biasa. Berubah. Dikatakan di sini bahwa takut isinya pertama berubah.
Kedua, takut isi kedua adalah ikut Tuhan. Ikut 30.000 orang tadi, ikut benar-benar melayani Tuhan. Kemudian apa? Bertanggung jawab kepada Allah. Perhatikan di dalam ayat yang sudah dibaca tadi. Coba baca ayat 10, Astri, ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya bersama Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat. Iya. Daud ketika bertobat membawa tabut itu untuk sementara ke rumah siapa tadi? Obed-Edom. Daud ini ingat akan janjinya untuk mengembalikan. Jadi apa yang dinasarkan oleh Daud, saya balikan, saya ambil tabut ini karena kehadiran Tuhan tidak ada di Israel, seolah-olah dibawa ke Yerusalem. Kalau apa yang sudah kita nasarkan, biasanya tiap bulan kita dalam perjamuan, mari kasih kata-kata ke Tuhan. Mau janji apa? Minimal janji, Tuhan, saya mau doa dengan setia. Amin. Saya ibadah dengan setia. Minimal. Ini Daud menggenapi janjinya kepada Tuhan. Ketika saya lulus sarjana ekonomi, tidak ada tujuan lainnya. Saya sarjana fakultas ekonomi. Kenapa masuk ekonomi? Ya, ketularan matre dengan orang tua saya. Orang tua kami pergi sekolah, ada orang Manado, pergi ngana sekolah tinggi yang banyak DP doi. Baru DP doi aja matre ini. Supaya jadi pengusaha. Karena itu saya masuk ekonomi. Ya. Saya sudah habis tanah saya, padahal nggak punya tanah, dia habis tanah saya. Kambing tinggal 3, 2 sakit, 1 dijual untuk kuliah. Jadilah pengusaha. Saya masuk ekonomi. Di akhir-akhir sudah mau ujian, tidak ada dana. Dan bagaimana caranya Tuhan? Tolong Tuhan. Saya seolah-olah doa itu tidak saya percaya, karena masih belum terlalu bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mendengar kita, punya rencana masa depan yang luar biasa. Saya tidak tahu Tuhan punya rencana masa depan. Kok jadi pendeta ya? Padahal dulunya, ya ampun, kalau soal nyuri ayam nenek, saya orangnya. Membantah orang tua, saya juga. Tidak sesuci Pak Yohanes, Pak Herman. Saya doa, Tuhan kalau lulus sarjana ekonomi, saya menjadi hamba Tuhan. Lalu, apa ini salah janji ke Tuhan? Enggak. Apa yang sudah dijanji tetap janji. Lulus. Bagus nilainya. Karena itu sudah mendapat, sebelum kemana-mana sudah ada yang nawarin kerja. Wah, saya telepon papa saya, Pak, ini ada pekerjaan. Oke nak, ambil, nggak usah bergumul, dasar matre. Jadi saya bisa kerja di bank dan seterusnya. Nah, ini kesaksian sedikit. Setelah ada Jakarta 88, pertemuan hamba-hamba Tuhan muda-mudi di Jakarta, di Senayan. Kedua kali saya ke Jakarta, itu kedua. Yang pertama Expo 85, mungkin Bapak pernah dengar Expo 85. Udah ketemu dengan Ibu belum Pak ya? Oh sudah 85. Ya. Pertemuan hamba Tuhan. Pergilah ke Jakarta. Wah. Saya sudah seolah-olah ditelepon. Ayo cepat Weli, mau kerja di mana lo? Saya ingat janji saya. Tuhan, kalau saya lulus sarjana ekonomi, saya melayani Engkau. Udah terucap. Ketika saya mau bekerja, terbongkar dada ini, tidak sejahtera. Bukan berarti pekerjaan tidak penting. Anak saya semuanya tidak jadi hamba Tuhan. Tapi yang penting hati mereka melayani. Ya, ini anak saya yang kecil, bukan dia. Enggak. Siapa masih kecil? Kamu menjadi hamba Tuhan kah? Enggak. Kenapa? Sedikit duitnya. Ya ampun Tuhan. Bukan sedikit duit, sedikit jajannya. Tapi mereka melihat Tuhan baik, sehingga mereka luar biasa. Kembali ke tadi, setelah dipanggil Tuhan, saya serahkan. Tapi bukan serahkan seperti lagu, membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Itu membuang diri tidak alkitabiah. Membuang diri seolah stres orang ini. Kalau menyerahkan diri harus dengan sadar, ya Pak ya. Ini Tuhan, saya sadar, ya, serahkan diri. Jadi saya tantang kepada anak-anak muda, nilai bagus-bagus, serahkan ke Tuhan. Memang ini ibadah agak panjang, kalau saya khotbah agak tidak panjang ya. Serahkan ke Tuhan, amin. Berikan yang terbaik, amin. Ya, saya diundang
untuk doa anak yang terbaik lulus satu keluarga. Saya tahu anak itu ada 2 mereka, kakak beradik, tapi adiknya saya tidak tahu. Yang kakaknya tahu. Pak Pendeta datang, cerita panjang disingkat. Doakan. Dia juara 1 dari 300 diuji di UI. Wow. Doakan jadi apa? Ya dokter lah Pak Pendeta. Ya, jangan Bu, yang pintar begini jadi hamba Tuhan. Apa dia bilang? Jangan Pak, sayang. Gesturnya itu loh, jangan Pak, sayang jadi pendeta. Oh, yang bagus-bagus nggak boleh jadi pendeta. Terus adiknya mana? Ya adiknya aja Pak. Mana? Tuh di kamar sana. Kan pelayan-pelayan yang luar biasa. Daud mengatakan, ini aku orang yang paling hebat di Israel. Aku raja termuda, aku jenderal terperkasa. Belum ada jenderal belasan tahun yang mengalahkan orang hebat sehebat Goliat. Hebat nggak ini? Tapi dia bilang, pakailah aku Tuhan. Aku bawa 300.000 terbaik. Amin. Jadi kalau hari ini jemaat muda-muda masih menyerahkan diri, menyesal di hadapan Tuhan, saya ini pintar menyesal menyerahkan diri kepada Tuhan, berdosa, bertobat. Ini Daud, kita tidak sehebat Daud, tapi kita udah sering baca tentang Daud ya, diberkati di mana-mana, anaknya diberkati. Ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, anak cucunya diberkati dan diberkati dan terus menerus akhirnya sampai kepada cicit cucut, apalagi ke bawah Yesus. Itu turunan Daud, orang yang menyerahkan diri terbaik pada Tuhan. Bapak Ibu dan saya percaya pada firman Tuhan, tidak bakalan melihat masa depan yang gelap, selalu melihat masa depan yang luar biasa. Amin. Obed Edom ya, ayat 10 udah dibaca Asri, 11 sekarang. Dan yang ketiga kita lihat hasilnya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumah. Nah, 3 bulan dikatakan tadi, semua orang takut, semua orang tidak mau lagi menampung tabut itu. Obed Edom datang, mari aku siap, aku memberi yang terbaik. Ketika tabut itu ditaruh di dalam rumahnya, dan disitulah Obed Edom dalam tanda petik nih mengajar istrinya kalau dia punya istri, mengajar anak cucunya kalau dia punya anak cucu, mengajar siapa yang tinggal di rumahnya sembah Allah di tabut. Karena itu disebut seisi rumahnya diberkati. Sebab itu jemaat yang ada di dalam ruangan kita maupun di ruang media sosial mau diberkati, ajak seisi rumah takut pada Tuhan, tunduk kepada Allah. Suami-suami pastikan takut Tuhan, istri-istri pastikan menghormati Allah, anak-anak pastikan menghormati Tuhan dan menghormati orang tuanya. Obed Edom diberkati, hanya 3 bulan dikatakan di sini seisi rumah disaturasi dengan berkat Allah melimpah. Amin. Bagaimana kalau 3 tahun? Bagaimana kalau 30 tahun? Lalu kita bertanya barangkali setelah mendengar program ini, mendengar firman Tuhan ini, saya ini udah belasan tahun, sudah puluhan tahun, mana berkatnya? Termasuk saya, mungkin mana berkatnya? Berkaca dulu di sini. Mungkin termasuk saya belum seperti Obed Edom. Termasuk saya, suami-suami, istri, anak-anak, orang tua belum seperti Obed Edom. Ada banyak orang lari, tidak menampung tabut. Menghindar, itu gambaran ada banyak orang lari, katanya menurut ini, wah nanti kami celaka, nanti kami menderita. Obed Edom bilang, kami percaya Tuhan, sini kami bawa itu, karena itu kehadiran Tuhan. Amin. Banyak orang barangkali, banyak hamba Tuhan, kalau ada hamba Tuhan menyaksikan program ini, banyak hamba Tuhan mengatakan tidak mau melayani karena nanti capek, lelah dan sebagainya.
Orang-orang tua termasuk. Suami-suami tidak mau melayani Tuhan, tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Istri-istri tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, nanti rugi. Nanti tidak lagi punya kesenangan dunia ini. Nanti lagi tidak ada kesempatan untuk melalang buana kemana-mana. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan juga sibuk memberkati orang itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Hasilnya tadi dikatakan apa? Diberkati Tuhan. Jadi mudah saja. Nah, diberkati itu tidak harus uang. Diberkati itu tidak selamanya emas. Diberkati itu tidak selamanya permata. Tapi di sini konteksnya diberkati rohani dan jasmani. Minimal rohani, amin. Minimal kita sukacita. Karena ayat berapa tadi? Daud menari-nari. Boleh baca. Ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, dia berbaju efod dari kain benang. Oke, itu. Jadi kata-kata ini, itu salah satu sukacita, ya. Suami yang sukacita di kendaraan, Tuhan yang saksikan. Angkat tangan yang sering mendoakan istrinya. Istri, angkat tangan yang sering mendoakan suami walaupun suaminya rewel. Istri, angkat tangan yang terus mendoakan, menopang suaminya walaupun tidak dikasih uang. Kadangkala suami bisa bangkrut tapi tetap mendoakan. Istri-istri di sini angkat tangan yang sering mendoakan suaminya. Ada berapa istri? Puji Tuhan. Walaupun suaminya senyum tetap didoakan, angkat tangan. Suaminya marah tetap angkat, haleluya, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Istri ini, suami-suami, mana tangan-tangan suami termasuk di sini yang terus berlutut mendoakan suaminya, istrinya, mendoakan istrinya. Ada suami-suami mendoakan istrinya. Pak Erwando pasti, bapak nggak usah angkat tangan, udah ketahuan sering mendoakan ibu. Ibu ngerasa nggak bu didoakan? Kalau doa dengan kasih cinta itu terasa. Saya seperti ada topan menerpa saya. Ini berarti perbuatan ibu ini. Mendoakan maksudnya. Didoakan. Ya bu, tatapannya jangan begitu, biasa aja. Karena dikatakan di sini bahwa ya melimpah berkat. Jadi berkat tidak hanya, sekali lagi, berkat tidak hanya kita dapat sesuatu. Kita sejahtera, kita sehat, orang tua kita baik-baik di kampung, ya, itu udah berkat. Berkat. Kita mau tahan merenungkan sedikit. Mari, Yesus memang mati di kayu salib. Hasil dari perenungannya di Getsemani, ketika jam 3 dia diperhadapkan oleh bapaknya. Yudas dan pasukannya sudah ada di pintu gerbang. Kalau ada dialog akan jadi begini. Kamu bisa membatalkan niat untuk mati di kayu salib. Aman. Karena itu pernah kan waktu Petrus memancung kuping orang, apa kata Yesus? Sarungkan itu. Bukankah aku tidak punya kemampuan untuk minta kepada Bapa mengirim malaikat berlaksa-laksa untuk membasmi musuh ini? Bapak bilang gimana kalau ada dialog? Mau mundur Tuhan Yesus? Yesus mau mundur untuk mati? Saya siap. Siap. Resikonya apa saja? Siap. Kita tidak ada di situ. Kita tidak ada di Getsemani, tapi dia memikirkan kita satu persatu. Dia memberi yang terbaik. Obed Edom, kalau tidak ada yang menyambut tabut itu, maka Tuhan seolah-olah dihina di tempat ini. Aku siap apapun resikonya. Kadang-kala kita dalam pelayanan begitu, ditinggalin orang. Kita sudah pernah mengalami ini begini, ditinggalin orang. Tapi ada juga datang, tinggalin orang, datang. Tapi yang satu tidak akan tinggalkan kita. Yesus. Saya pegang rumus. Bapak ibu jemaat lebih hebat dari saya. Saya pegang rumus ini.
Mau pergi silakan, tinggal silakan, pergi silakan. Dan saya pegang, Yesus tidak pergi. Nah kalau Yesus tidak pergi kemana-mana, kita selalu nyaman bersama Yesus. Amin. Dan yang terakhir ayat 13, baca Astri. Dia tuntut, ternyata orang yang diberkati itu dia minta 1, 2, 3 hal. Baca 13, sama-sama kita baca 13, tidak dibaca tadi. 2, 3. Luar biasa ini pengorbanan. Sampai segitunya. Berapa langkah? Korbankan apa? Lembu. Sudah dihitung dari gereja sampai ke asrama. 6 langkah, potong kerbau. 6 langkah, potong kerbau. Daud bilang, siap. Jadi di sini apa? Kalau kita siap, Tuhan siapkan. Amin. Tapi kalau kita tidak siap, Tuhan tidak siapkan. Lama kita GBI Immanuel sama STT Agape mengatakan, siap Tuhan, siap. Tapi kita menunggu waktu Tuhan. Yang penting dikatakan tadi, tiap 6 langkah lembu dikerbangkan. Daud tidak bilang, aduh ini kalau misalnya tidak usah lembu ya, babi. Ya babi. Tiap kali 6 langkah, babi. Jadi kalau sampai ke Cibubur jalan kaki, udah 2000 babi. 2000 satu ekor babi berapa? Mana nih orang pemakan babi? Kalau satu ekor babi 3 juta, kali aja 2000 ekor babi. Kali 3, 2 kali 5, 15. Tidak tahu 15 apa. Siap. Siap. Jadi apa yang mau kita lihat? Jemaat, hai jemaat di media sosial dan di ruangan. Tuhan tidak suka orang pelit. Tuhan tidak suka orang bohong. Termasuk saya ini kena khotbah ini. Tuhan tidak suka main-main dalam pelayanan. Hai youth, kalau engkau dipercayakan melayani, berikan seolah-olah besok rapture. Tidak ada waktu lagi. Tapi kalau engkau diberikan percayaan masih ya kelengkong sana, takut ini, sakit kepala, sakit gigi, sakit kuping, sakit belakang, sakit segala macam, menghindar lalu rugi. Stop. Jangan ikut dalam pelayanan. 30.000 terpilih, masih ada puluhan ribu ikut Daud. Kamu mau ikut Om Daud? Enggak. Kami hanya memilih sedikit aja yang terpilih, 30.000 sedikit, masih ada jutaan di belakang. Jadi orang penyanyi lama berlomba-lomba melayani Tuhan, tinggal disuruh pulang. Sekarang terbalik, saking gak ada orangnya kita ambil di gang-gang, di lorong-lorong. Apa saja yang penting tidak ada akar rotan pun jadi, tidak ada akar daun pun jadi. Ini nih. Jadi saya sudah mengerti kenapa mungkin kita masih menanti atau belum mengalami Obed Edom. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan nih, karena saya belum seperti Obed Edom. Saya belum seperti Daud. Saya pelit. Saya main-main dalam doa. Saya main-main dalam pelayanan. Saya main-main dalam rumah tanggamu. Engkau menyiksa istrimu, membuat istri menangis. Engkau membuat suamimu menderita. Dan kau anak-anak membuat orang tuamu stres. Orang tua membuat anak-anak seorang kehilangan orang tuanya. Tidak seperti Obed Edom. Jangan bermimpi kita mengalami ini. Tapi kita akan menjadi Obed Edom. Amin. Katakan di sini, apalagi nih? Ayat yang ke-21. Boleh dibaca. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang melalui aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menuju aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. 23 langsung. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Ya, di sana ada teguran, tapi kita tidak usah ambil itu. Kita hanya, itu hanya pelengkap. Kita hanya lihat orang diberkati. Kita mau diberkati, amin? Ayat 13 dikatakan tadi sudah dibaca. Tiap 6 langkah minimal hati. Kita tidak punya
lembu seperti ini. Jangankan lembu 1 kilo, 1 ekor, 1 kilo. Coba angkat tangan jemaat di asrama minggu ini pernah makan 1 kilo sapi? Belum kan? Udah pernah lihat sapi? Angkat tangan dok. Ada lewat-lewat kan di truk. Tapi ini setiap 6 langkah, saya juga apa iya? Apa ini bahasa? Ini kalau kitab kan ada cara nafsir. Ini bahasa perumpamaan atau bahasa kiasan atau literal? Setelah dibolak-balik, ini ayat ini saya sudah hampir 3 malam gali-gali seperti gali tanah. Gali tanah. Ternyata ini literal. Literal artinya setiap langkah. Nah, berjalan dari tempat ini sampai ke Yerusalem, sampai ke Israel, itu berapa langkah? Bisa ribuan langkah. Sebanyak itu Tuhan minta, sebesar itu juga harus Daud bilang siap. Jadi Tuhan melihat hati. Anak-anak muda, para youth, kita semua orang tua, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan bagi Tuhan membimbing kita melihat masa depan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, membuat anak cucu kita menjadi pemilik negeri ini. Tidak ada kesulitan bagi Tuhan. Tapi apakah kita punya komitmen tiap 6 langkah? Lembu tidak harus lembu, mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau suami-suami tiap 6 langkah pernah mengatakan terima kasih untuk rumah tanggaku, atau tiap 6 langkah engkau menyumpahi keluargamu? Anak-anak muda, tiap 6 langkah engkau sedang mengingat firman Tuhan mengatakan engkau baik Yesus, atau tiap 6 langkah engkau sedang memikirkan pikiran jorok, kebiasaan-kebiasaan buruk, menggagalkan keinginan-keinginan indah di hadapan Tuhan. Tiap 6 langkah diminta Tuhan untuk mempersembahkan. Lembu memang konteksnya, tapi kita tidak usah lembu. Mengatakan terima kasih Tuhan. Walaupun yang tinggal di luar jemaat kos 3 bulan belum dibayar, tuan rumahnya ada di belakang, minta dong 3 bulan. Langsung terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi bayar juga, jangan hanya terima kasih. Mungkin kita mengalami kesulitan. Kalau kesulitan, mungkin GBI Immanuel dan ST Agape, saya sering bercanda dengan Bapak. Dulu ada karunia mengalami kesulitan. Di sini dengan ayat ini sudah terima kasih Tuhan. Mengalami apa saja tiap 6 langkah, tidak harus tiap 6 langkah. 1 langkah kita mengatakan terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, amin. Katakan Yesus baik kepadaku. 2, 3, taruh di kiri ini. 2, 3, Yesus baik kepadaku. 1 kali lagi, Yesus baik kepada keluargaku. Amin. Amin. Yesus baik. Jadi tema dengan Yesus itu tetap baik. Baik, hancur tidak hancur, Yesus tetap baik. Amin. Seisi rumah diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita tunduk kepala.